Ini adalah gambar reka adegan yang diperagakan dari beberapa tersangka yang sudah ditetapkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini pantauan kita mengenai kasus perkara meninggalnya ibu dan anak di Subang, Jawa Barat masih terus dalam pantauan pihak penyidik kepolisian Polda Jawa Barat dan juga masyarakat yang terus mendukung kinerja kepolisian Polda Jawa Barat untuk mengusut tuntas siapa sebenarnya dalang dan pelaku utama di balik meninggalnya almarhumah Ibu Tuti Suhartini dan juga anak gadisnya almarhumah Amalia Mustika Ratu. 2 tahun lebih lamanya, publik mengutarakan pendapat dan asumsi liarnya dengan ajas praduga tidak bersalah bahwa kemungkinan besar ada keterlibatan dari Yayasan Bina Prestasi Nasional yang dikelola kedua korban dalam meninggalnya bendahara dan juga pengelola yayasan tersebut. Ada juga dugaan-dugaan yang mengarah ke keluarga dekat korban atau keluarga kandung korban. Dan fakta dari asumsi dugaan liar itu pun terjawab bahwa tersangka Ramdhanu yang tidak lain dia adalah keponakan dari korban Ibu Tuti. Sekaligus tersangka Ramdhanu ini juga sebagai staf di Yayasan Bina Prestasi Nasional yang dikelola kedua korban. Ditambah lagi satu tersangka yang sudah ditahan, yaitu Yosep Hidayah sebagai suami sah korban dan juga ayah kandung korban. Ada juga 3 tersangka yang sudah ditetapkan namun belum ditahan pihak kepolisian Polda Jawa Barat. Dia adalah istri kedua Yosep Hidayah dan juga kedua anaknya. Namun yang membuat publik bingung, mengapa ketiga tersangka ini tidak mengakui apa yang dikatakan tersangka Ramdhanu. Dari ditetapkannya kelima tersangka ini, pihak kepolisian menggelar prarekonstruksi yang dihadirkan tersangka Ramdhanu. Dan tersangka Ramdhanu mengutarakan bagaimana peranan-peranan kelima tersangka termasuk dirinya. Beberapa hari kemarin di pemberitaan media online, tersangka Ramdhanu mengatakan dan berkata sebenarnya bahwa dia ikut memegangi korban. Namun faktanya kita belum mengetahui dengan pasti apakah tersangka Ramdhanu ini juga ikut memukul atau menganiaya kedua korban. Dari gambaran prarekonstruksi yang aku rangkum dari beberapa pemberitaan dan juga channel YouTube dari Subang, Jawa Barat. Di sini ada gambaran di dalam rumah TKP di mana peran Abi, Arigi dan Yosep Hidayah yang sedang melakukan penganiayaan terhadap almarhumah Amalia Mustika Ratu. Sedangkan saat di prarekonstruksi, tersangka Ramdhanu tidak ada di dalam rumah TKP, melainkan dia hanya menunggu di halaman parkir depan saja. Dan terlihat di sini ada Arigi, Abi dan juga Yosep Hidayah yang sedang memukul korban Amel. Tetapi faktanya kita mendengar bahwa Ramdhanu juga ikut memegangi korban. Tetapi belum jelas apakah korban Amel atau korban Ibu Tuti. Pengakuan kedua Ramdhanu ini, tersangka Ramdhanu, akan diprarekonstruksikan lagi, kemungkinan akan ada jadwalnya lagi yang dikatakan Dirkrimum Polda Jawa Barat. Dan prarekonstruksi yang sudah dilaksanakan oleh kepolisian Polda Jawa Barat kemarin itu hanyalah keterangan dari versi tersangka Ramdhanu, karena keempat tersangka
belum juga mengakui apa yang dikatakan tersangka Ramdhanu. Kepolisian Polda Jawa Barat tidak butuh pengakuan walaupun mereka mengelak dan tidak kooperatif untuk membantu pihak kepolisian Polda Jawa Barat. Polda Jawa Barat mengatakan, kami sudah menemukan beberapa bukti yang kuat untuk menetapkan atau menjadikan mereka tersangka. Walaupun mereka tidak mengakui apa yang dikatakan tersangka Ramdhanu, tetapi kami sudah menemukan beberapa bukti yang bisa dibawa untuk ke pengadilan. Itu adalah pernyataan dari Dirkrimum Polda Jawa Barat. Dan sampai saat ini, publik pun masih bertanya-tanya, apakah benar Arigi Abi, Mimin Minarsi juga ikut dalam tindak kejahatan di malam naas itu. Karena sampai saat ini, publik juga menunggu konfirmasi dari beberapa bukti dan juga konfirmasi apakah ketiga tersangka yang belum ditahan ini akan segera ditahan atau juga akan dilepaskan sebagai tersangka. Setelah tersangka Ramdhanu mengakui bahwa dia ikut memegangi korban, pihak kepolisian pun akan menggelar pra adegan rekonstruksi lagi dari pengakuan terbaru Ramdhanu dan apakah juga akan dihadirkan keempat tersangka lainnya. Dan akan juga diperlihatkan peranan-peranan dari kelima tersangka ini.